kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi misalnya kita contoh memasak. Ketika kita memasak, berarti kan proses yang bisa dilakukan seperti kita mengambil bahan baku gitu ya di kulkas. Di kulkas berarti kan kita ada yang namanya menunggu dari bahan baku yang kulkas tadi untuk misalnya jadi nggak beku lagi. Setelah itu kita coba mengubah bahan baku tadi dengan cara kita membersihkan kemudian kita memotong. Pasti waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan dengan memotong itu akan berbeda juga, kan? Lalu kita habis memotong, lalu kita lihat dulu kan menu makanannya apa gitu. Misalnya masakannya harus ada yang disangrai dulu bahan bakunya. Berarti kan waktu yang kita butuhkan untuk mensangrai itu juga akan kita perhitungkan. Nah, ketika kita waktu mensangrai, dengan next step-nya adalah kita hanya tinggal menggabungkan hasil sangraian atau tumisan itu dengan bahan baku yang lain, kemudian dilanjutkan proses memasak yang lain. Misalnya dengan cara kita ada proses penggorengan gitu ya, misalnya kita bikin nugget gitu ya, kita coba tumis dulu bawang, terus kita tumis sementara ayamnya gitu ya. Nah kan kita menumis, kemudian kita mencampurkan dengan tepung, kemudian dari tepung itu kita aduk-aduk, kita pakai lagi tepung apapun, kemudian kita goreng. Nah, proses menggorengnya itu kan juga butuh waktu lebih lama. Jadi proses sangrai lebih misalnya 3 menit, proses goreng misalnya 10 menit, kemudian berarti kan ada jeda ya dari kita nunggu 10 menit sampai hasil gorengan itu matang dengan sempurna, terus kita tiriskan gitu, diamkan, proses mendiamkan misalnya 30 menit gitu. Nah, proses yang memakan waktu yang terlama itu kita sebut bagian bottleneck dari sistem kita. Ya, karena apa? Karena sekali pengerjaan proses itu misalnya 30 menit. Sedangkan proses yang lain cuma 3 menit, 4 menit. Ya, berarti kan sebenarnya selama 30 menit itu untuk proses yang lain kita bisa melakukan beberapa kali proses. Tetapi untuk yang 30 menit ya cuma satu kali proses. Nah, itu yang kita sebut sebagai operasi yang bottleneck. Nah, ketika kalian sudah menentukan gitu ya, operasi yang bottleneck itu yang mana, pastikan bahwa bottleneck itu beroperasi dengan kapasitas yang maksimum. Oke. Kita cek terkait inventarisnya ya. Jangan sampai udah bottleneck sebelum operasi itu banyak hal yang harus dipersiapkan juga tapi belum siap, jadinya semakin lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk operasi tersebut gitu ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengatasi hambatannya. Karena misalnya emang bottleneck itu harus terjadi seperti itu, kalau nggak nanti rusak itu kan makanannya, ya mau nggak mau. Berarti dukungnya apa nih agar bisa bottleneck itu teratasi? Lalu lakukan subordinat ya dari hasil tadi, temuan kalian tadi. Jangan sampai ya kalian mencoba untuk memaksimalkan operasi-operasi lain yang tidak mengalami bottleneck. Kenapa? Misalnya yang tadi yang 3 menit versus 30 menit. Kalian mencoba mengoptimalkan yang 3 menit gitu ya, dengan membangun sistem dan sebagaimana rupa. Memang istilahnya berarti kan waktunya akan semakin lebih cepat. It's good gitu kan. Tapi let's say jadi 3 menit jadi 2 menit. Bottleneck-nya tetap 30 menit. Ya, produktivitas kalian tetap dihitungnya dari bottleneck. Jadi kurang tepat jika kalian justru mengoptimalkan yang tidak bottleneck. Ya. Sinkronkan semua operasi sistem ya dengan kecepatan yang bisa diproses secara efisien ya untuk si bottleneck tadi. Jadi fokus kita untuk yang bottleneck tadi. Lalu lakukan perbaikan sistem yang bottleneck. Ya, bisa tadi menambah kapasitas proses, atau kita coba yang bottleneck tadi bisa nggak ya dipecah-pecah gitu loh prosesnya biar nggak
terlalu lama dan sebagainya, seperti itu. Untuk meningkatkan efisiensi kita, ya. Dengan meningkatnya efisiensi, otomatis kita dapat laba lebih banyak, gitu ya. Yang tadinya pesanan cuma bisa sehari cuma 10, setelah diurus-urus ternyata bisa 20, otomatis kan pendapatan kita semakin lebih banyak. Lalu step yang paling akhir, jika pada semua step yang tadi bottleneck sudah diatasi, silakan lakukan langkah pertama kembali, ya. Setelah kita mencoba mengubah, ya, sebuah sistem operasi yang tadinya bottleneck menjadi tidak bottleneck, secara hukum alamiahnya otomatis proses yang lain lah yang akan menjadi bottleneck. Jangan lupa bottleneck itu terjadi ketika ada proses yang lebih lama terjadi di dalam sebuah sistem. Nah, yang misalnya tadi bottlenecknya A bisa berubah jadi B, gitu ya. Nah, tapi kalian cek lagi, berarti kan harus kalian cek lagi nih, udah maksimal belum, apa yang bisa diperbaiki dan sebagaimana macamnya. Jadi proses ini proses yang berulang ya. Misalnya contoh ya, bottleneck apa enggak itu sebenarnya sudah bisa kalian prediksi dari yang namanya precedence diagram. Ini kita sudah pernah belajar di manajemen operasi. Ya, kita bisa lihat setiap bagian itu punya waktu yang berbeda-beda. Ya, kita sudah membagi ini menjadi beberapa station 1, 2, dan sampai 6. Ya. Total waktunya setiap station kan beda-beda gitu ya. Ini 10, 11, ini 12 gitu ya, 11, 10 ya. Berarti kan kita bisa mengatakan station yang mengalami bottleneck itu yang 12 gitu ya. Jadi misalnya gimana cara kita bisa membuat station yang 12 ini menjadi lebih rendah waktunya gitu ya. Misalnya proses C, D, dan F, gimana cara kita menanggulangi agar tidak terlalu lama lah waktunya gitu ya. Setelah kita coba-coba hitung, ternyata jadi 8 misalnya. Cuma jadi 8 menit, tadinya 12 menit. Kemudian berarti kan berikutnya yang menjadi bottleneck berikutnya adalah station 2, 3, dan 5 yang membuat waktunya lebih lama, yaitu 11 menit. Dibanding yang station 6 dan 1 yang cuma 10 menit. Itu yang dimaksudkan tadi. Lalu berikutnya lakukan synchronized supply chain. Ya, jadi kalau kita lihat dari alur supply kita kan raw material, manufaktur, distributor, retail, terus market demand. Permintaan demand yang ada di pasar itu menentukan bagaimana irama dari tempo, ya kita sebut tanda kutip drum dari rantai pasokan kita. Ya, tadi yang makin lama makin besar gitu ya. Nah, kelola ketidakpastian ya yang terjadi dari setiap lini ini dengan buffer inventaris atau kapasitas produksi. Ya. Tapi pastikan bahwa buffer yang kita berikan itu optimal ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang penting adalah sesuai dengan demand yang customer kita. Nah, tentunya di sini kita membutuhkan data ya dari setiap bagian yang bisa tersalur secara real time ke setiap bagian lain yang kita sebut sebagai ROP di sini. Tali untuk mengikat dari rantai pasok ini. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan yang namanya GDSN Data Pool. Apa itu GDSN Data Pool? Nanti kalian bisa lihat videonya. Kita ngomong dulu ya terkait GDSN secara dari buku. Jadi kalau di sini cara mensinkronisasikannya ya, kita menggunakan intinya adalah keakuratan data dan ketersediaan data dalam waktu yang tepat untuk semua pihak. Jadi kalau kita lihat di sini kan proses pertama pasti dari seller atau manufaktur itu kan input data ya ke data poolnya. Kemudian data pool ini ya otomatis harus diregistrasikan dulu nih datanya kan, registrasi data ya, data pool biar masuk ke istilahnya kayak cloud untuk bisa diakses oleh setiap pihak gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa si data ini harus bisa real time kan, otomatis harus terkoneksi juga dengan source data pool tadi gitu ya. Setelah itu kan ya kita juga punya yang namanya data pool dari buyer atau retail ya, sama-sama dia kita butuh data, kita request ke GDSN-nya dia,
cloud-nya dia itu. Nah, pastikan bahwa terkoneksi juga antara source data pool dengan recipient data pool yang menerima, ya, agar nanti buyer atau retail dapat mendapatkan data yang dibutuhkan secara real time tadi, seperti itu. Lalu selain itu kita tadi bisa mengevaluasi hasil pengerjaan kita menggunakan CPFR Collaboration Network. Ya, kita bisa melakukan kolaborasi terkait planning, forecasting, atau replenishment. Kalau planning itu gimana? Jadi kita bisa dari sebelumnya ya, kita menggunakan agreement yang namanya front-end agreement untuk mendefinisikan tanggung jawab perusahaan itu apa aja, rancangannya apa aja, apa yang mau dilakukan. Lalu kita lakukan namanya collaborative forecasting, ya, terkait kiraan penjualan dari perusahaan tadi ya, di setiap rantai pasokannya. Jangan lupa, jadi kalau misalnya ada permasalahan apa yang menyebabkan perbedaan peramalan, bagaimana cara kita harus menanganinya. Lalu collaborative replenishment berarti kita mencoba ya membuat perkiraan pesanan untuk semua perusahaan di rantai pasok tadi ya, disesuaikan dengan tadi kan perkiraan penjualan, kalau ini pemesanan. Nah, apa itu front-end agreement? Ya, front-end agreement itu adalah kontrak di mana perusahaan atau anak perusahaan yang sudah ditunjuk untuk menyediakan layanan, ya, itu membuat perjanjian berdasarkan kontrak turnkey. Apa itu kontrak turnkey? Itu terima jadi maksudnya. Jadi kontrak pengadaan pekerjaan, intinya sudah dikasih tahu dalam batas waktu tertentu harus melakukan ini, bla 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 bla, dengan harga yang pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Ya, termasuk juga selain kontrak turnkey untuk front-end agreement, kita harus juga menerapkan critical occupation list, gitu ya, terkait pemilihan lokasi, konsultasi, dan layanan untuk persiapan front-end lainnya. Ya. Critical Occupation List itu apa? COL itu adalah daftar pekerjaan atau profesi yang dianggap ini teh kritis atau sangat dibutuhkan ya dalam perjanjian kita ini. Ya. Intinya kita mau mengetahui apa saja kebutuhan tenaga kerja kita ya. Baik itu untuk tujuan jangka pendek terkait pelatihan atau terkait bagaimana pendidikan untuk pekerja tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya dari ChatGPT, COL itu ada 5 hal yang setidaknya kalian harus provide ya. Kebutuhannya tadi apa, kebijakan yang bisa kalian berikan untuk setiap kebutuhan tadi, alokasi sumber daya seperti apa, informasi publik yang harus bisa diakses oleh setiap pekerjanya, lalu imigrasi datanya seperti apa, atau imigrasi dari pekerjanya, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang kita sebut Collaborative Sales and Operation Planning atau SNOP proses. Ya. Jadi setelah kita melakukan namanya sales forecasting, kita lakukan perencanaan demand-nya, lalu supply-nya, lalu bagaimana kita menerapkan tadi planning-nya, ya. Tetap planning apa saja, lalu kita implementasikan dan monitoring. Semakin pendek waktu siklus yang dibutuhkan dalam proses ini, otomatis semakin baik sebenarnya tepatnya. Ya. Misalnya contoh juga kita bisa meramalkan membuat forecasting itu lebih pendek. Ya misalnya setiap bulan 15 hari atau 30 hari, bukan planning untuk 90 sampai 180. Karena tadi kan data itu bisa berubah sepanjang perubahan waktu juga. Nah, dengan melakukan pengecilan tadi gitu ya, periodenya, kita bisa melakukan perbaikan berkelanjutan yang secara istilahnya fast response. Tiba-tiba ada perubahan tertentu, jadi bisa cepat kita bikin solusinya. Nah, ingat, sistem sederhana dengan data yang lebih baik itu bagus daripada sistem yang kita bikin secara kompleks dengan data yang buruk. Ingat, di dalam operation kita menerapkan garbage in, garbage out. Jangan sampai yang masuk itu tanda kutip sampah, keluarnya juga sampah. Sehingga implementasinya tentu akan hancur seperti itu. Sekian untuk materi ini. Terima kasih.